Tang San, Xiao dan tiga sahabatnya yang tak lain Oscar, Rongrong dan si jomblo terlihat terkejut kepada Lu Gao. Ini mungkin adalah upacara pencerahan tercepat dalam sejarah. Sementara Titan yang tidak dapat membantu berkata kepada Lu Gao, "Woi Lu Gao, kamu tidak serius." Lu Gao mendengus dan mengejek, "Bagaimana kamu menangkap anak ini tanpa memasuki sarang harimau?" Titan mengatakan, "Saya bersikeras bergabung dengan Sekte Tang. Apakah kamu berani?" Tang San tersenyum sedikit. Lu Gao berkata, "Aku berani. Bisakah aku mempelajari metode produksi Zagel Zax Crossbow? Jangan khawatir anak muda, saya tidak akan menyebarkannya kepada orang lain." Namun Tang San mengelengkan kepalanya. Ia pun berkata, "Crossbow ini adalah senjata paling sederhana dari Sekte Tang. Senjata itu tidak sepadan dengan pangkat ketua Lu Gao sebagai pengrajin ilahi. Hanya senjata terbaiklah yang pantas untuk Anda miliki, yang memiliki penempaan yang begitu luar biasa. Perlu kita ketahui, awalnya Lu Gao memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang, namun sebagian ia kesal, bahkan jika ia terobsesi dengan penempaan." Lu Gao berkata, "Ketika di Sekte Tang nanti, aku tidak akan membocorkannya, tetapi jangan bilang aku tidak bisa pergi setelah aku mengetahui cara memproduksi senjata tersembunyi." Ini adalah rencana Lu Gao, tapi untuk sementara waktu, ia sangat tertarik kepada Tang San. Namun Tang San dapat mengetahui tatapan Lu Gao dengan rapi menggunakan teknik mata setan birunya. Bahkan jika Tang San tidak mengetahui secara pasti, dia masih menduga bahwa keputusan Lu Gao untuk bergabung dengan Sekte Tang tidaklah tulus. Tak lama kemudian Tang San mengeluarkan kertas desain senjata tersembunyi dan menyerahkannya kepada Lu Gao. Lu Gao yang melihat itu tentu saja sangat kegirangan. Di matanya ada kertas itu. Sekarang ia pun mengambil crossbow dari mejanya. Tak lama kemudian Tang San memanggil Lu Gao untuk melihat desain senjata itu. Ia pun berkata, "Saya percaya Anda tidak akan menukarkannya ke orang lain. Kali ini kami benar-benar datang untuk membeli sejumlah logam. Sebagai mantan presiden dan petua sekte saat ini, tidakkah Anda memberi kami harga yang menguntungkan?" Tatapan Lu Gao sekarang sepenuhnya terfokus kepada kertas biru itu. Lu Gao pun berkata, "Baiklah, baiklah. Silong, aku serahkan kepadamu, bebaskan biaya layanan untuk apapun yang mereka beli dalam asosiasi. Beritahu orang-orang untuk menurunkan harga menjadi 80%. Tang San memberitahu Lu Gao, "Senior, kami pergi dulu. Ketika kami kembali ke sekte nanti, aku akan menghubungimu." Lu Gao melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian pergi dulu. Oh ya, pelelangan besok malam. Seharusnya ada banyak hal yang baik. Titan sudah familiar dengan pelelangan. Ia pun bisa mengantarmu nanti." Keluar dari bengkel Lu Gao, Oscar bertanya dengan suara rendah, "Cetak biru apa yang kamu berikan kepada Lu Gao? Tidakkah Anda takut ia akan membocorkannya? Lagi pula ia adalah presiden asosiasi pandai besi." Tang San tersenyum sedikit, "Tidak masalah. Dan aku tidak takut bocor. Itu hanya sepertiga dari rencanaku untuk Torrential Pear Blossom Needle. Itu tidak memiliki kepentingan nyata. Memang berbicara tentang senjata tersembunyi, perbedaan antara Zagel Crossbow dan Torrential Pear Blossom Needle terlalu besar, tapi dalam arti praktis, pengerjaannya itu bahkan lebih penting untuk pembuatan Zagel Crossbow. Ini adalah alasan penting Tang San meninggalkan yang paling sulit untuk menghasilkan senjata tersembunyi kepada Lu Gao. Selain itu, ia sangat percaya bahwa dengan daya tarik jarum belasem bunga Torrential, Lu Gao benar-benar tidak akan memiliki kehadiran memikirkan hal ini. Lagi pula, ia sangat terobsesi dari segi penempa. Selain itu, apa yang diberikan Tang San sekarang hanya sepertiga dari desain asli. Lu Gao benar-benar licik, tetapi jika ia juga digunakan, ia akan sangat membantu Sekte Tang. Sekarang memiliki presiden asosiasi pandai besi pengrajin ilahi, keadaannya benar-benar berbeda. Namun Tang San sudah merencanakan cara menggunakan taktik yang ingin menggunakan esensi senjata tersembunyi Tang Sekte. Di sisi lain, Silong tidak tahu apa yang telah gurunya putuskan untuk posisinya saat ini. Tetapi sebagai murid kepala Lu Gao, ia sangat efisien dan tidak menunjukkan apapun. Ia pun berkata kepada Titan untuk pergi makan siang dulu. "Setelah itu baru kita memilih logam," ucapnya. Titan tertawa keras, "Kamu sangat patuh, Silong. Orang tua itu tidak peduli selain menempa. Selama bertahun-tahun ini, Anda telah menangani banyak urusan asosiasi. Lu Gao itu sungguh dia masih menyuruhmu untuk menjaga kami seperti ini." "Ini sukarela," ucapnya. "Jika semuanya tidak dilakukan sesuai aturan lelang VIP asosiasi pandai besi, kami tidak akan dapat mencapai kondisi saat ini. Berbicara jujur, sumber utama penghasilan asosiasi pandai besi yang baru." Titan mengangguk berkata, "Aku mengerti." Ia meminta asosiasi pandai besi untuk dihargai. "Mari kita lanjutkan untuk mengambil daftar barang."
Saya percaya kamu Silong. Ia pun menyerahkan daftar belanja kepada Silong. Di sisi lain Silong terheran-heran dengan apa yang ia lihat. Bagaimana tidak? Item pertama adalah asensi besi 10 ton. Bahkan ia belum pernah melihat orang membeli sebanyak ini. Tidak heran Anda datang ke kota Gengsin. Bahkan kota lain tidak akan memiliki asensi sebanyak ini. Ketua Titan tertawa, jangan lupa diskon kami. Silong menyeka keringatnya yang tiba-tiba basah kuyup. Ketua Titan, Anda harus juga tahu harga pasaran di sini. Jika tidak, pedagang semuanya akan bangkrut. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi 90%. Ini sudah menjadi biaya produksi kami. Titan memandang Tangsan, ia pun berkata, saya tidak akan membuat Anda bekerja sia-sia, saya tidak akan meminta diskon. Lagi pula di kota Gengsin, harga logam sangatlah murah. Namun, Anda harus mengumpulkannya dengan waktu singkat mungkin. Silong diam-diam menghela nafas lega. Ia pun berkata, jangan khawatir Tuan. Meskipun logam ini sangat berharga, semuanya akan disiapkan dalam waktu 3 hari. Hanya saja bagaimana Anda akan mengangkutnya nanti. Tangsan berkata, kami akan menggunakan alat roh. Jika alat roh tidak cukup, kami akan membeli 2 alat roh berkapasitas tinggi di kota Gengsi. Tangsan yang berpikir perjalanan pegadaan ini terutama tentang esensi besi, tetapi masih ada perak murni, bajai tungsten, besi dalam, emas hitam, besi dingin, esensi emas, dan masih banyak lagi. Tangsan menghitung dengan cermat, logam-logam ini nanti cukup selama 2 tahun untuk kepentingan sekte. Kalau semuanya berjalan lancar, itu cukup untuk menghasilkan senjata tersembunyi. Silong diam-diam menghitung harga total logam, bahkan dengan posisi barunya itu akan membantu pengumpulan dengan cepat. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Hanya komisi asosiasi saja yang akan menjadi kekayaan besar, terlebih lagi ketika mereka dapat memprioritaskan toko asosiasi. Meninggalkan asosiasi pandai besi, Silong tersenyum membawa semua orang ke sebuah restoran tidak jauh. Bahkan jika dunia luar tidak tahu, dia akan mengganti posisi sebagai presiden asosiasi. Dengan statusnya sebagai sarjana pandai besi, dia masih salah satu tamu paling dihormati di kota Gengsin yang bernama Silong. Memasuki restoran, pemilik yang awalnya berdiri di belakang meja segera keluar dengan hormat berdiri di samping Grandmaster Silong. Kau sudah datang Tuan, silahkan. Silong berkata, manajer, saya ingin menjamu pelanggan penting hari ini. Dahi pemilik restoran itu menunjukkan kilau keringat. Ia pun meminta sebuah tempat ruangan yang tertutup. Namun tempat itu sudah di-booking Lord Spirit Hall. Silong pun berkata, baik, aku tidak akan mempersulitmu. Manajer, cepat carikan kami tempat yang layak di sini. Manajer ini benar-benar sangat berhati-hati sampai-sampai Silong merasa iba kepadanya. Bahkan Tangsan dan yang lainnya tidak berencana untuk membuat masalah itu. Tidak seperti orang lain yang akan mempermasalahkannya. Tepat ketika pesta sedang bersiap, mereka pun mengikuti manajer itu di belakang. Namun sebuah suara datang dari belakang mereka. Orang di belakang itu pun berkata, siapa ini? Oh, jadi ini Grandmaster Silong. Kami akan mempersilahkan Anda menempati tempat ini. Semua orang berbalik untuk melihat sumber suara itu. Di antara 7 atau 8 petugas Spirit Hall, seseorang berseragam penguasa berjalan ke arah Tangsan. Pria yang berada di depan kira-kira seumuran Silong. Rambutnya sudah beruban, hidungnya bengkok, mata kecil, bermulut besar. Wajahnya sama jelasnya seperti lele dan memiliki muka mengejek. Ia pun melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Di sisi lain ekspresi Silong turun dan berkata, Uskup Mayes, apa maksudmu dengan ini? Ya, itu adalah Uskup Mayes yang memimpin pesta Spirit Hall. Dengan senyum dinginnya di sudut mulutnya berjalan ke arah Silong. Ia pun berkata, oh tidak apa-apa, kami semua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya hanya menunjukkan rasa hormat saya. Anda adalah pandai besi tingkat sarjana yang hebat. Tiba-tiba Mayes tertawa keras. Hah? Hanya pandai besi? Menyedihkan. Bahkan kultivasi lebih dari 70 peringkat. Anda masih seorang master roh alat yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda memiliki kamar selama Anda membujuk Presiden Logao agar bergabung dengan Spirit Hall kami. Bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan? Di sisi lain wajah Silong sudah pucat karena marah. Jangankan kamu, penguasa kota Gengsin, harus sopan jika bertemu denganku. Persetan denganmu, Silong. Yaris mengeluarkan aura jiwa sehingga membuat Silong jatuh ke samping. Namun dengan cepat menemukan keseimbangannya dibantu Oscar. Jatuhnya Silong secara otomatis memaparkan Tangsan dan yang lainnya di belakang.
Tiba-tiba Meres tampak terganggu, bukan karena mengenali mereka, namun karena matanya jatuh kepada Xiao dan Rongrong. Rongrong dengan kulit yang halus, sedangkan Xiao seperti semurni bunga lili. Dua keindahan hebat muncul di hadapannya, dan Meres tidak bisa menahan rasa kagum. Ia adalah lelaki cabul, tetapi kecantikan seperti itu belum pernah dilihatnya. Apalagi ketika berdekatan langsung, wajah Meres seperti berubah menjadi sok suci. Ia pun berkata kepada si Silong, dari mana ia mendapatkan dua gadis ini. Xiao yang merasakan aura jahat, ia pun menyusut ke pelukan Tang San, sementara Ma Hongjun baru saja akan berpindah tetapi ditahan oleh Tang San. Tapi Titan sudah melangkah maju untuk menemui Meres. Dengan degusan amarahnya, ia hampir tidak menyembunyikan kekuatan rohnya yang tidak masuk akal itu. Segera tekanan yang luar biasa muncul di hadapan mereka. Namun Meyers masih di depan Rongrong, hendak mengangkat tangannya untuk menyentuh Rongrong. Berkat kekuatan Titan, Meyers muncul beberapa langkah dari mereka. Wajahnya tiba-tiba khawatir melihat Titan yang tinggi, bak gorila tua. Spirit Hall benar-benar memiliki pengaruh besar, bahkan penguasa kota Gengsin harus menunjukkan beberapa pertimbangan untuk mereka. Setelah merasakan kekuatan Titan mengesankan ekspresinya yang sembrono segera berubah serius. Para orang-orang Spirit Hall mundur, satu persatu wajah mereka pucat pasi satu persatu. Meres sendiri berusia 60 tahun sesuai dengan peringkat Kaisar Roh, tetapi jelas ia merasa lelaki tua di depannya bukanlah orang yang bisa ia lawan. Jika di Spirit Hall, dia akan menjadi kekuatan setidaknya seorang Kaldinar. Bahkan jika orang itu memiliki kekuatan tersembunyi, dia tetap tidak akan mampu melawan orang ini. Meres memandang Titan dengan bingung dan rasa ragu. Sebelum Titan berbicara, Tang San tiba-tiba menjentikkan satu tangannya. Ubin Surat terbang ke arah Myers. Namun Myers merasakan hal itu membuatnya refleks akan hal itu. Suara tak acuh Tang San menggema. "Kami hendak makan, kalau Anda tidak mau makan, tolong pergi dari sini." Myers yang melihat benda itu seolah-olah dirinya telah menerima pengampunan. Buru-buru ia membungkuk dan mengambil surat perintah itu. Dengan hormat yang mengembalikannya kepada Tang San. Setelah itu, Myers tiba-tiba yang memberi isyarat kepada bawahannya dan tiba-tiba membungkuk. Ia tidak bisa memperlihatkan apapun yang dihadapinya. Surat perintah Tang San secara alami adalah yang pernah diberikan Tang Hao kepada Grandmaster yang mendapatkan itu ketika hendak melakukan perjalanan ke kota Gengsin. Surat perintah itu sangatlah efektif. Tidak heran Myers takut. Ubin surat perintah mewakili status tingkat lebih tua. Otoritas Majelis Benda Tua itu adalah organisasi dengan pengaruh tertinggi, bahkan ditakuti oleh Paus Agung. Melihat Tang San melepaskannya dengan ringan, segera pergi begitu saja. Di luar, Myers langsung lari seperti gumpalan asap sampai ia tidak berani melihat restoran itu lagi. Segera seluruh restoran terdiam. Entah itu Silong, bos restoran atau pelanggan yang di sana, mereka semua memandang Tang San seolah-olah mereka melihat monster. Bos restoran kemudian sadar penampilannya segera berubah, lebih rendah hati. Tentu saja tempat mereka saat ini adalah tempat yang mereka inginkan di awal. Silong yang dari tadi terdiam 1000 bahasa. Sebagai murid ketua Lu Gao, ia secara alami juga mengenali ubin surat yang dikeluarkan Tang San. Sebelum Tang San berbicara, Titan sudah mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Jangan khawatir kau bocah, tidak ada hubungan antara kami dan Spirit Hall. Jika ada, itu hanyalah permusuhan. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah Ning Rongrong dari Seven Tail Pagoda." Ning Rongrong juga secara alami memperlihatkan tidak ada hubungan mereka dengan Spirit Hall karena tempat mereka juga diserang Spirit Hall. Ia adalah putri Ning Fengzi. Silong yang mendengar itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sekarang mengerti mengapa Tang San dan teman-temannya bisa membeli begitu banyak logam tanpa tawar-menawar. Terutama Seven Tail Pagoda adalah sekte terkaya di dunia, bahkan Spirit Hall ini pada mereka. Silong sekarang berubah sangat rendah hati kepada Tang San. Ia hanya mengangguk tanpa pertanyaan satupun. Ma Hongjun tiba-tiba bertanya kepada Tang San, mengapa ia tidak membiarkan bajingan itu dihajar? Apakah kakak tidak melihat kesombongan mereka tadi? Ia sudah di luar batas. Tang San menggelengkan kepalanya. Ia pun berkata, "Kita tidak boleh menyebabkan masalah bagi asosiasi pandai besi. Jika kamu menyerang mereka, maka Spirit Hall akan menganggap itu utang kepada asosiasi dan asosiasi pun akan bermasalah. Saya masih ingin membuat kerjasama dengan asosiasi pandai besi." Sementara Oscar tidak berkata apapun karena ia tahu Tang San bukanlah orang yang toleran, terutama Myers menggoda Xiao.
Mendengar Tang San berkata kepada Mao Honjun, Silong padanya tidak lagi bisa digambarkan sebagai hanya terkejut saja. Itu bahkan sangat hormat. Jika mereka benar-benar menyerang, maka spiritual yang selalu memandang asosiasi seperti harimau yang mengawasi mangsanya, pasti akan sangat cepat akan membalas kepada asosiasi. Bagaimanapun spiritual selalu mencari kesempatan. Ini adalah kota Gengsin, tempat asosiasi pandai besi berakal dalam. Jika spiritual menyerang mereka tanpa pembenaran, itu tidak akan mudah. Tak lama kemudian, Silong berterima kasih dengan penuh hormat. Ia pun bertanya, siapa nama tuan bangsawan muda? Silong berkata dengan penuh hati-hati. Tang San berkata, aku Tang San, bisakah Anda memberitahu kami tentang hubungan asosiasi dengan Spirit Hall? Namun Silong mendengar Tang San menyebut Spirit Hall. Sekali lagi Silong tidak bisa menahan rasa dingin menembus matanya. Ia pun berkata, hubungan apa? Bagi Spirit Hall, asosiasi pandai besi adalah tulang rusuk ayam, seperti pakan ternak yang dibuang. Itulah sebabnya mereka tidak pernah menyentuh kami. Anda juga melihat bagaimana saya dan para murid senior menjaga di atas lantai 3 asosiasi untuk menjaga simbolis asosiasi yang sesungguhnya. Baru-baru ini, banyak yang datang satu persatu untuk menimbulkan masalah dengan asosiasi, dan mereka adalah orang-orang Spirit Hall itu sendiri yang sengaja mengatasnamakan asosiasi pandai besi, dan saya hanya berada di tingkat Spirit Saga yang hanya memberi sedikit perlawanan. Saya akan terungkap jika mencoba bertarung dengan kekuatan penuh. Itu juga mengapa Myers arogan kepada saya, padahal kekuatannya lebih rendah dari saya. Itu karena mereka pernah melukai saya. Sekarang mereka tahu kalau kita hanyalah penguasa roh alat. Sebenarnya Myers ini menggabung asosiasi dengan guru roh hanyalah gagasan Myers belaka, agar ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Lagi pula pendapatan asosiasi cukup besar. Tang San mendengar hal itu, ia pun memiliki pemahaman dasar antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Tang San yang menggenggam tangan Xiao yang halus, dia tersenyum dan berkata, lalu di mana Lord Spirit Hall dari kota Gengsi? Silong tiba-tiba menemukan bahwa ketika Tang San mengajukan pertanyaan ini, matanya dengan jelas menunjukkan niat membunuh yang sedingin es, dan saat niat membunuh itu melintas, bahkan dengan levelnya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan Tang San. Tang San masih tersenyum. Aku hanya bertanya dengan santai. Setelah kami makan, saya ingin menyusahkan Presiden Silong untuk menyiapkan hal-hal yang kami butuhkan sesegera mungkin. Oh benar, besok kita juga akan berpartisipasi dalam lelang asosiasi pandai besi. Saya masih ingin merepotkan Anda untuk mengaturnya. Silong mengangguk dan berkata, tidak ada masalah, Anda adalah pelanggan besar kami. Lord Spirit Hall berada di bagian timur kota. Ini adalah bangunan yang sangat berbeda, dibangun bahkan lebih indah dari rumah penguasa kota. Lord Spirit Hall di sini memiliki sekitar 40 guru roh. Di antara mereka, level Myers adalah level tertinggi, kira-kira di peringkat 63 hingga 66. Di antara yang lain, ada juga 4 di atas peringkat ke-50. Sisanya adalah semua guru roh yang umum di bawah peringkat ke-50. Mayoritas yang luar biasa semuanya berada di peringkat ke-20 dan ke-30. Bagaimanapun, ini bukan kota penting. Alokasi anggota untuk Lord Spirit Hall tidak begitu murah. Sebenarnya Myers tidak pernah membayar makanannya. Silong langsung mengatur tempat tinggal yang bagus untuk pesta Tang San, lalu pergi untuk mengurus logam yang mereka butuhkan. Tempat tinggal itu terletak di sisi lain dari kota asosiasi pandai besi yang khusus digunakan oleh asosiasi untuk menerima tamu. Mereka menawarkan penginapan mereka sendiri, bahkan jika itu tidak dianggap mewah, itu benar-benar bersih untuk semua orang yang menginap. Silong memesan secara khusus agar lantai tertinggi penginapan tertutup dan menyuruh semua orang menginap di sana. Ketika Silong pergi, Mang Honjun pergi menemui Tang San. Ia sudah tidak sabar untuk menghajar Spirit Hall. Secara tak langsung dia juga mendengar percakapan Tang San dan Silong. Mang Honjun masih belum terima ketika Xiao dan Rongrong dihina. Mang Honjun yang suka ria berkata, lalu kapan kita bergerak? Namun Tang San jelas sudah memikirkannya setelah lelang terakhir besok malam. Pilihan Tang San jelas setelah mengalami refleksi. Silong membutuhkan 3 hari untuk mempersiapkan. Dengan kata lain, logam yang diperlukan akan berkumpul lusa dan mereka bisa mencoba di perlelangan besok malam. Tidak peduli bagaimana Spirit Hall membalas lusa, pasti mereka pergi dari sini. Tang San memandang mata kosong Xiao. Ia kembali teringat adegan Xiao yang dikelilingi oleh pakar balai kota muncul di pikirannya. Rasa sakit yang instan dalam pikirannya berubah menjadi niat membunuh yang terus-terus menggerogoti hatinya. Penatua Titan, Anda tidak dapat muncul besok. Anda terlalu jelas dan kami tidak dapat membiarkan rumor apapun bocor. Fatih, besok kamu dan aku pergi, hanya kita berdua.
Gorila tua ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Tuan muda, ada beberapa lusin master roh di sini. Saat kalian berdua, bukankah itu sedikit?" Tang San menggelengkan kepalanya. "Dua orang sudah cukup, satu untuk membunuh, satu untuk membakar."